Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanah. Jumpa lagi di channel MAM, channel Mukmin Ainul Mubarak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan setiap seminggu sekali di hari Sabtu bisa mengikuti belajar tilawah santai di channel MAM, channel Mukmin Ainul Mubarak. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, yang sudah share. Silakan di share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Mudah-mudahan ikut bergabung di channel ini. Insya Allah ini sesuatu yang bermanfaat buat semuanya, karena ini sangat penting untuk belajar ilmu tilawah. Ini sangat penting ya. Jadi bukan belajar tajwid saja, tetapi perlu juga belajar tentang masalah ilmu nagom atau ilmu taronum. Yang terpenting agar tidak terjadi kesalahan seperti yang pernah terjadi, kesalahan yang lalu membaca Al-Quran dengan lahjah Jawa atau Sunda ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu ya. Itu gak boleh, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita semuanya. Iqra'ul Qur'ana bil hulil arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisqi fa innahu sayaji'u ba'di qaumun yurajji'una bil qur'ani tarji'al qina'i war rahbaniyati wan nawhi. Bacalah Al-Qur'an dengan lagu atau suara yang berlahjakan Arabi, dan jangan sekali-kali menirukan atau membaca Al-Quran dengan lagu irama gaya keyahudian atau kenasronian. Demikian juga jangan menirukan lagu-lagu ahli fasik seperti biduan dan biduanita. Maka sepeninggalanku, kata baginda Rasulullah SAW, nanti satu saat akan muncul satu golongan yang sengaja membaca Al-Quran dengan memakai lagu-lagu irama yang dipopulerkan oleh nyanyian atau biduan. Jamaahnya menjadi ramenya seperti hiburan, sehingga ucapannya pun keluar dari mulutnya bukan mengagungkan Al-Quran, bukan lafaz Allah yang dibacakan, bukannya mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri kepada Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalamnya. Jauhkan ya Allah. Allahumma ba'idni. Mudah-mudahan dijauhkan seperti itu. Para qori dan mustami semuanya lillahi ta'ala mendengarkan dan yang baca sawiyani fil ajr, insyaallah dua-duanya sama akan mendapatkan pahalanya, asalkan dengan penuh keikhlasan insyaallah. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan kepada diri sendiri, juga manfaat buat semua para pendengar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan ini kita di season ini akan membahas tentang masalah taronum atau lagu soba. Sebagaimana kita tahu bahwa lagu soba ini adalah merupakan salah satu aliran misri yang masyhur sampai hari ini. Karena sebelum tahun 1940 itu susunan lagu yang biasa dibawakan untuk baca Al-Quran itu adalah
aliran Hijazi yang mana dikumpulkan dalam kata bihumrin jasadin. Jadi Bancaka, Husaini, Mayah, Rakbi, Jiharkah, Sikah, Dukah. Selain daripada itu juga terdapat pula cabang-cabangnya seperti Ruman, Sunani, Yaman, Hijaz, Hirab, dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang Indonesia, Malaysia, khususnya Asia ya, mengikuti aliran atau zuk mereka orang-orang Mesir yang sudah mafhum dengan Bayyati, Soba, Hijaz, Ros, Nahawan, Jiharkah, Sikah, dan kembali lagi kepada lagu Bayyati. Baik, untuk kesempatan ini di season yang kedua kita akan membahas lagu Soba. Lagu apa? Lagu Soba. Lagu Soba ini mempunyai ciri khas. Gerakannya ringan, meresap jiwa. Alunannya lembut, mendayu. Sesuai dengan tobako atau tingkatan nadanya sederhana. Sesuai dengan ayat memohon, merayu, merintih, dan yang lainnya. Kemudian lagu Soba ini mempunyai peranan atau kegunaannya ya. Yang pertama, menenangkan persembahan. Yang kedua, membawa kehusuan dan keinsafan. Yang ketiga, dapat menimbulkan kesenian fasahah Al-Quran. Dan yang keempat adalah dapat menimbulkan perasaan mengagumi mukjizat Al-Quranul Karim. Itulah karakteristik atau sifat Tarunum Soba dan peranannya atau kegunaannya seperti itu. Sebelum kita melanjutkan kepada ayat berikutnya, bagian ayat 12 surah Bani Israil, kita dengarkan dulu maqam Bayyati jawab. Ini supaya nadanya seimbang, supaya tidak terjadi kesalahan, karena harus sesuai, jangan sampai pindah nada. Selamat mendengarkan, dan nanti kita akan dilanjutkan kembali. Wa yad'ul insanu bisyarri wa kana al-insanu ajula wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana kita sudah mendengarkan dan mencermati terutama dari sisi nadanya. Jadi jangan sampai turun nada, harus stabil, harus konsisten ya. Baik, kita masuk kepada ayat berikutnya, ayat 12 surah Bani Israil. Harakat yang pertama Soba asli, contohnya sebagai berikut. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Ya, seperti itu. Atau mungkin dengan variasi yang lain ya. Yang penting harus dengan perasaan, gerakannya ringan, merasuk jiwa ya. Seperti itu. Baik, akan saya ulang lagi.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. Ya seperti itu ya. Masih ada lagi yang lain. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. Ya, silakan tirukan sebagus-bagusnya ya. Ini sekedar bisa saja. Baik, berikutnya masuk harakat yang kedua yang disebut soba ma'al ajam atau yang dikenal dengan soba jawab. Contohnya sebagai berikut. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. Nah, ini agak keras ya. Jadi harus naik ini karena tingkatan tobako yang tertinggi untuk di soba ini ya. Nah, ini harus kuat, ini harus dilawan, harus semangat tentunya. Persiapkan napas yang kuat supaya ujungnya sempurna. Baik, akan saya ulang lagi. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. Tentunya ini harus kuat. Nah, ini pasti akan terkuras tenaganya ya. Jadi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, napasnya ya, kemudian fisiknya tentunya akan sulit dan berujung tidak akan kuat. Makanya persiapkan napasnya yang banyak ya. Ambil sebanyak-banyaknya, simpan di perut, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Berikutnya kita akan masuk kepada tangga yang paling tinggi atau yang disebut jawabul jawab, atau boleh saja disebut mahattah, penyempurna daripada qit'ah tadi. Karena tadi seperti soal ya, dijawab ini belum disempurnakan. Baik, kita sempurnakan dengan jawabul jawab. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Seperti itu ya. Ini napasnya harus panjang ya. Nah, berarti kalau tidak kuat dari sana atau mungkin boleh saja
mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Tapi itu kurang sempurna ya dari segi ibtida'nya. Tapi apa boleh buat kalau misalnya nggak kuat ya. Mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab. Seperti itu ya. Jadi silakan pilih yang mana. Kalau kuat napasnya silakan dari wajah Allah. Berikutnya kita sempurnakan karena masih ada sedikit lagi belum sempurna ayatnya. Kita coba masukkan lagu Qublah Bastanjar atau Qublah Mahur ya. Yang artinya adalah kumpulan vibrasi atau kumpulan granat ya kalau kita bilang gerilik ya. Seperti itu, atau bahasa yang kerennya burdah suara. Burdah itu ada dua, ada burdah asli dan ada burdah sinai. Burdah asli adalah alhamdulillah Allah berikan kepada kita terjadi dengan sendirinya. Ada yang dibentuk dengan kemampuan kita dengan cara berlatih sehingga surah kita ini bisa dibulak belok ya, surah kita ini menjadi indah seperti itu. Untuk itu baik akan saya contohkan. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Seperti itu. Atau mungkin dengan yang lain. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Satu lagi bonusnya. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Oke, sahabat semuanya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini. Hanyalah makom soba. Untuk lagu berikutnya mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang, tepatnya di hari Sabtu. Jadi ini seminggu sekali ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.